Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 11 bersama saya mahasiswa PPG UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Akdari UIN Sahada Padang Sidempuan. Saya bernama Yudi Ramadan SPDI. Saat ini bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat. Pada hari ini akan membahas capaian pembelajaran ke-7 kelas 11, yaitu menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Adapun capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa adalah peserta didik mampu menganalisis, menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik menyadari kewajiban menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Yang kedua, peserta didik mengamalkan sikap bertanggung jawab dan peduli kepada sesama sebagai cermin dari pemahaman dalam menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Yang ketiga, peserta didik menganalisis bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Dan yang keempat, peserta didik menyajikan hasil analisis tentang bentuk, cara, dan menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual, sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah ananda sekalian, untuk memulai pembelajaran menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil, mari sama-sama kita berdoa agar pembelajaran yang disampaikan ini masuk ke dalam hati dan sanubari kita. Doa dimulai. Selesai. Ananda sekalian, silakan siapkan buku tugas kamu. Kemudian lihatlah gambar-gambar yang akan saya tayangkan berikut ini. Kemudian tuliskan komentar kamu terhadap gambar-gambar yang muncul pada slide berikut ini. Ini gambar yang pertama. Kemudian ini gambar yang kedua. Kemudian ini gambar yang ketiga. Baiklah, mari kita masuk. Apa sih israf itu? Dalam bahasa Arab, israf itu berasal dari kata asrafa yusrifu israfan. Secara bahasa artinya berlebihan, dan secara istilah artinya melampaui batas atau berlebihan. Dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Berlaku juga untuk barang kebutuhan makanan dan minuman yang hukum dasarnya halal dan boleh namun berlebihan. Kemudian dasar larangan israf, dalil naklinya adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bunayya, adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wa ashrabu wa la tasrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian hadis riwayat An-Nasai yang berbunyi, Kullu wasrabu walbashu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah. Yang artinya makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, kemudian ini ada bentuk-bentuk contoh perilaku israf. Di antaranya adalah menggunakan makanan dan minuman, dalam hal berpakaian, dalam hal penggunaan air dan listrik, dalam berbagai macam memanfaatkan kehidupan. Makan dan minuman, misalnya makan dan minuman melebihi nutrisi kebutuhan tubuh. Contohnya makan terlalu banyak atau minum juga terlalu banyak. Kemudian juga berpakaian yang melanggar syariat. Sebagai contohnya ada yang memakai pakaian terlalu panjang menjulur ke bawah atau terlalu kecil sehingga yang biasa kita sebut you can see. Kemudian penggunaan air dan listrik, yaitu membiarkan air atau listrik yang tidak diperlukan terus mengalir atau menyala, terlalu banyak menggunakan air wudhu dan lain sebagainya. Penggunaan ini juga sangat dianjurkan oleh pemerintah.
Berikutnya adalah alat komunikasi. Contohnya handphone. Kita selalu menggunakan handphone untuk bermain game atau berchatting ria atau mengobrol di telepon dalam waktu yang lama hingga lupa waktu, lupa beribadah dan lupa segala macamnya. Kemudian yang terakhir dalam hal ibadah pun itu israf, juga menganjurkan misalnya sholat malam berlebihan sehingga dia meninggalkan ibadah yang wajib yaitu sholat subuh. Maka hal itu juga dilarang. Nah, untuk selanjutnya dampak perilaku israf ada beberapanya, yaitu bagi individu dan masyarakat. Individu akan selalu bingung sendiri dalam memanfaatkan barang-barangnya. Karena apa? Karena terlalu berlebihan. Barang-barangnya itu terlalu banyak. Dan pada masyarakat, ya karena barang dia yang ada, seorang itu yang ada, maka masyarakat akan terpusat kepada dia saja. Kemudian perilaku israf akan menyebabkan penyakit, yaitu kegemukan, sakit mata, dan lain sebagainya. Kegemukan, kebanyakan makan, bisa jadi obesitas. Kemudian sakit mata karena terlalu sering bermain game, atau chatting ria, atau segala macamnya. Pokoknya selalu melihat handphone saja. Nah, itu akan menimbulkan penyakit. Kemudian adalah kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini karena ada yang tidak seimbang hartanya. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan orang-orang miskin nanti suatu saat akan mencari cara untuk bagaimana dia merebut harta si orang kaya itu. Kemudian dampak yang terakhir adalah orang itu akan menjadi rakus atau serakah. Nah, perilaku rakus ini akan menyebabkan orang melakukan korupsi dan tanpa mempedulikan orang lain, dan dia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Selanjutnya, mari kita identifikasi cara menghindari israf. Cara yang pertama yaitu adalah sikap kebersahajaan atau iffah. Kemudian bersikaplah sederhana. Kemudian sikap sepadan atau musawah. Kemudian yang terakhir tak lupa adalah berdoa kepada Allah. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tentang israf. Masuk kita kepada materi yang kedua yaitu tabdzir atau boros. Apa sih tabdzir atau boros itu? Apa pula bedanya dia dengan israf? Nah, kalau pada israf adalah semua hal yang berlebihan itu dilarang, sedangkan pada tabdzir ya yang berarti menghamburkan harta, atau yang berasal dari bahasa Arab bazara yubadziru tabziro, yang artinya perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang atau barang dengan tujuan memenuhi kesenangan. Nah, ulama ada dua pendapat. Yang pertama, yang termasuk kepada boros yaitu pengeluaran yang bukan hak. Dia mengeluarkan harta untuk perkara yang batil atau walaupun sedikit. Nah, ini adalah boros. Israf tadi lebih kepada seluruh perbuatan, seluruh perilaku, seluruh yang berlebih-lebihan. Sedangkan boros yaitu hanya termasuk kepada pengeluaran yang bukan hak, dan mengeluarkan harta yang batil. Nah, ini contoh-contoh gambar bahwasanya perilaku israf itu seperti membakar uang. Nah, dasar larangan tabdzir ada pada Quran surah Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi wa'ati za qurba khaffah wal miskina wabnas sabila wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syaitan wa kana syaitanu lirabbih kafura, yang artinya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 17, 26 dan 27. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama yaitu orang-orang yang boros itu pertama saudara setan dan dia ingkar kepada Tuhannya. Nah, kita lanjut masuk ke contoh tabdzir. Adapun contoh tabdzir yang kita contohkan pada saat ini misalnya dalam hal konsumsi, yaitu mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya minum minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya.
Yang kemudian yang kedua adalah belanja, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Banyak hal yang tidak diambil manfaatnya lalu dibeli saja karena apa? Senang. Yang ketiga yaitu menyumbang. Nah, menyumbang ini pun dalam hal yang tidak baik untuk huru-hara dan kemaksiatan termasuk perilaku contoh tabzir atau mubazir. Walaupun dia tidak ikut meminumnya atau merasakannya, tapi dia memberikan uangnya untuk perilaku itu, maka itu juga termasuk tabzir. Yang ketiga adalah nongkrong. Nah, nongkrong ini yaitu kumpul-kumpul nggak jelas. Nongkrong ini termasuk tabzir dalam waktu dan kesempatan. Karena apa? Dia menghabiskan waktu yang nggak jelas, nggak ada manfaatnya. Yang ketiga yaitu segala sesuatu yang tidak bermanfaat, baik pembelajaran, tidak memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, bahayanya bagi pelaku tabzir adalah menjadi sahabat setan dan dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta, uang, sehingga digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia menjadi orang yang hedonis atau bergaya tinggi. Nah, baiklah anak-anak sekalian, setelah kita masuk ke materi yang kedua tadi, israf tabzir, yang ketiga adalah bakhil. Apa sih bakhil itu? Nah, sekarang mari kita identifikasi apa bakhil itu. Bakhil adalah kikir. Kikir itu artinya pelit, artinya menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri sendiri atau orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, jadi bakhil itu bukan hanya kepada orang lain, kepada diri sendiri pun juga termasuk bakhil. Karena apa? Tidak ingin memenuhi kebutuhannya sendiri. Banyak contoh tentang kehancuran bagi orang-orang yang bakhil atau kikir ini. Salah satunya adalah Qarun, abadikan di Al-Quran. Kemudian, ananda sekalian, apa dasar larangan bakhil? Dasar larangan bakhil ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 180 yang berbunyi, wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Yang artinya, sekali-sekali janganlah orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepadanya, kepada mereka dan dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kemudian ada Quran surah Al-Qasas ayat 81 yang berbunyi, faqassafna bihi wa badarihi arda fama kana lahu min fa'aihti yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntashirin. Yang artinya, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya dalam bumi, maka tidak ada bagi seorang satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Nah, itu adalah dasar larangan tabzir. Dua surah Al-Quran ini menjadi dasar. Dan sini juga termasuk bahwasanya Qarun dibenamkan hartanya yang diabadikan dalam Al-Quran, kisah orang bakhil tadi. Kemudian kita masuk bahagia perilaku bakhil. Nah, bahaya perilaku bakhil ini ada 5. Yang pertama, bakhil itu adalah mengikuti jejak setan. Hal tersebut disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat bakhil, kejahatan atau kikir. Sedang Allah daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Yang kedua adalah hartanya dikalungkan pada hari kiamat. Harta yang dikalungkan ini sebagaimana tertulis pada dalil tadi, Quran surah Al-Imran ayat 180 yang berbunyi seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian dia terhalang masuk surga. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang menipu
bakhil, dan orang-orang yang buruk mengurus orang lain. Kemudian adalah rezeki yang sempit, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezeki. Nah, jadi bakhil ini bukan malah menambah rezeki, tapi menyempitkan rezeki. Yang ketiga adalah malapetaka. Nah, malapetaka ini bahwasanya orang-orang bakhil ini akan menyebabkan orang iri dan dengki. Nah, orang-orang yang tidak ada tadi dengan iri dan dengkinya mungkin akan menyebabkan kecelakaan bagi orang-orang yang bakhil itu. Bisa saja dia mencuri, bisa saja dia merampok, atau bisa saja dengan hal-hal yang lain sebagainya. Nah, kemudian ya ada selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara menghindari perilaku bakhil. Yang pertama yaitu menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Nah, kalau kita yakin bahwa segala sesuatu itu milik Allah, maka tidak mungkin orang-orang yang yakin itu milik Allah menahan hartanya, merasa itu miliknya. Padahal itu adalah milik Allah segalanya. Nah, kemudian yaitu memperbanyak rasa syukur kita kepada harta yang kita punya harus kita sedekahkan, kita syukuri dengan cara memberikannya kepada orang lain dan juga mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yaitu melakukan kegiatan sosial, ya kegiatan sosial ini ya dengan memperbanyak infak dan sedekah, atau juga bisa melakukan hal-hal acara-acara yang berguna bagi masyarakat. Kemudian tak lupa yang terakhir adalah berdoa memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil dan kikir. Ya, selanjutnya Ananda sekalian juga bisa membaca artikel tentang materi berikut yang tadi yang disebutkan, israf, tabzir, dan bakhil pada link-link yang saya bagikan berikut ini. Nah, ada sekitar 9 link tentang israf 3, tabzir 3, dan bakhil 3. Semuanya ini kamu bisa baca di Republika. Kemudian Ananda sekalian, masuk kita ke dalam tugas. Nah, tugas ini saya akan membagi kalian kepada dalam kelompok kecil. Nanti silahkan diskusikan fenomena kehidupan sosial yang berkaitan dengan tabzir, israf, dan bakhil di lingkungan sekitarmu. Kemudian buatlah dalam bentuk presentasi. Nah, setelah dipresentasi, kamu nanti presentasikan di hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Nah, kemudian bagi yang mendengar presentasi siswanya, temannya, silahkan boleh mengajukan pertanyaan dan buat diskusi ringan sebagai tambahan penilaian kamu. Kemudian, ya, kamu juga nanti akan saya beri wewenang untuk menilai bagaimana penampilan temanmu yang harus kamu lakukan dengan objektif. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini tentang menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Terima kasih. Semoga kita semua mendapat berkah dari pembelajaran ini dan dapat membentuk karakter yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Ini mari sama-sama kita berdoa mengakhiri pertemuan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jangan lupa untuk selalu mengulang pembelajaran di rumah atau dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.